Halo, kita ketemu lagi dengan saya Ado Channel di tutorial Final Cut Pro versi 10 atau biasa disebut FCPX. Nah, kali ini kita akan mempelajari tool-tool dari Final Cut Pro sendiri. Misalnya kita mau potong, di sini ada tool. Tool ini ada hand atau tangan, zoom, blade, range selection, position, trim, and select. Biasa buat editor paling kita yang sering digunakan adalah tool buat alat motong. Nah, di Final Cut Pro ini disebut blade atau pisau, atau pakai shortcut kita bisa menggunakan shortcut B. Seperti ini, B. Kita misalnya B, select, ini buat motong. Dan A, ini ketik A, nanti bentuknya seperti ini lagi. Kita bisa select, bisa langsung delete. Nah, uniknya di Final Cut Pro ini, ketika kita delete, maka file yang di belakang ini akan tersambung dengan sendirinya. Bisa juga untuk memudahkan agar kita tidak usah repot-repot menggeser-geser file ya, biar rapat ya. Misalnya dari sini kita pakai, dari sini sampai misalnya sini, kita potong, lalu ketik A, delete. Nah, seperti ini. Maka dia akan tersambung sendiri. Jika kita pengen tidak tersambung, maka di sini ada solusi untuk agar tidak tersambung, seperti misalnya kita ketik B, lalu select, lalu kita tekan Shift Del. Nah, Shift Del ini maka ada sesuatu yang menghalangi antara file 1 dan file 2. Maka ini tidak tersambung. Udah ngerti ya Sobat Ado Channel, dimana kita dalam proses pengeditan ini perlu kreativitas. Selanjutnya Anda boleh coba-coba masalah untuk trim, misalnya hand bisa Anda gunain untuk geser ke kiri. Nah, jika Anda ingin menggunakan teks atau kayak efek lainnya, Anda bisa menggunakan di sebelah sini. Di sini ada kayak transisi atau efek warna atau teks untuk membuat subtitle ya. Sini ada juga banyak macamnya. Nah, Anda bisa coba-coba di rumah untuk cara penggunaannya. Coba kita kasih yang custom dulu untuk teksnya. Di sini kita bisa untuk membuat teks. Nah, cara membuat teks ini ketika ingin mengetik, klik title. Nah, muncullah di sini ada title. Kita bisa menggunakan misalnya love story. Untuk font di sini bisa pilih sesuai selera Anda. Nah, untuk menggunakan transisi, misalnya Anda pengen menggunakan transisi dari di sini ada transisi, di sini dissolve, cross dissolve. Kita tinggal tarik sini. Jadi transisi seperti ini. Nah, gimana Sobat Ado Channel? Udah mengerti ya tentang menggunakan tool-tool dari Final Cut Pro versi 10. Sekarang kita lanjut ke seumpama file Anda sudah jadi, kita langsung bisa render atau export file. Di sini di Final Cut Pro sendiri bukan export ya, tapi share, master, file, default. Nah, di sini Anda bisa setting untuk video codecnya, tergantung kebutuhan. Ada H264, Apple ProRes,
ada HDVXT-Cam, tapi saya menggunakan di sini menggunakan Apple ProRes 422 LT. Oke, kita next. Kita bikin folder di sini, final sequence. Save. Nah, angka yang di sini menunjukkan berarti proses yang berjalan baru 5%. Sekarang udah 6%. Kita bisa klik. Di sini baru kelihatan proses sharingnya atau export atau render. Tunggu sampai 100%. Nah, gimana Sobat Ado Channel? Udah bisa mengerti kan? Sekarang tinggal praktekkan kemampuan Anda di rumah masing-masing. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya di tutorial Final Cut Pro versi 10. Jangan lupa subscribe video saya dan tunggu video-video saya selanjutnya. Terima kasih.